Selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, berjumpa kembali dengan saya Chandra. Ya, seperti biasa hari ini hari Senin eh, tanggal 29 Mei 2023. Waktunya kita akan bahas IHSG dan sektor-sektor apa atau saham-saham apa aja yang menarik untuk kita perhatikan di minggu ini sampai dengan minggu depan. Oke, kita langsung mulai aja ya dari IHSG. Eh, ya, hari ini IHSG bentuknya ini ya, bentuk candlenya bisa dibilang doji ya karena badannya ini kecil ya bukan hammer tapi ini doji. Ekornya juga panjang dan closingannya lagi-lagi di bawah 6.700 ya. Ini dari sini ke sini juga sudah bikin new low ya, artinya apa? Artinya besok lebih ada potensi untuk penurunan gitu. eh Apa namanya? Besok akan ada potensi untuk penurunan. Nah, eh, saham-saham apa aja atau sektor apa aja yang kira-kira masih menarik ya kita akan lihat satu-satu ya. Kita mulai dengan transportasi. Ya, sektor transportasi ini kemarin sempat kuat ya di atas MA 34 dan MA 60 naik, tapi sayangnya nggak mampu lewat garis merah ini. Ya, hari ini juga ditutup turun dan pada saat ditutup turun candle merah, stokastiknya ada di sini. Ya, ini tanda-tanda bahaya. Ya, bahayanya kenapa? Karena kalau besok sehari lagi candle merah, ini kan stokastik udah pasti akan turun di bawah 50. Ya, artinya ya balik lagi malah jadi strong downtrend nih. Ya, siap-siap lagi balik lagi ke sini. Ya, jadi untuk sektor transportasi mulai rawan ya. Sekarang kita lihat Bird ya. Minggu lalu sempat kita bahas Bird ya. Ada potensi ini Bird bakalan bagus. Nah, sekarang kita akan coba cek apakah potensi itu masih ada ya. Dengan candle hari ini ya, potensi itu masih ada ya, asalkan besok hijau ya, candlenya besok hijau. Tapi kalau besok candle merah ya, stokastiknya motong ke bawah ya, siap-siap pasti akan kena cut loss ya. Tapi eh, so far masih oke ya. Terus kita ada juga Jaya ya yang sampai sekarang eh, masih oke ya, masih bisa bertahan di atas MA 200 ya. Kita masuk pada saat di sini sekitar sini. Ya, ini eh, candlenya hari ini cukup lumayan, meski volumenya agak kecil ya. Mudah-mudahan besok bisa breakout ya, dan candlenya juga lebih bagus. Nah, ini level breakoutnya di 61,8 di 131 ya. Kalau bisa breakout itu cakep. Targetnya bisa sampai 160-an ya. Kalau dari Fibonacci. Terus kita masih ada WH. Ini barangnya lama banget ya, barang lama banget tapi pelan-pelan dia ini ya, pelan-pelan dia mulai melewati MA 200 dan cukup bisa bertahan di atas MA 200 ya. Jadi ya kita tinggal ditunggu aja, ini biasanya kalau sekali gerak kenceng kayak gini nih ya. Biasanya kalau sekali gerak kenceng kayak gini. Jadi kita tinggal tunggu aja atau pasang aja pakai GTC ya, orderan untuk jualnya pasang aja pakai GTC di 146. Siapa tahu kena kayak gini, naik untuk jarum panjang langsung turun lagi gitu. Ya ini juga sama kan, naik kenceng bikin jarum panjang, dia langsung turun lagi. Terus kita ada kajen ya. Ya so far ini juga hari ini bisa dibilang masih menguji MA 200 ya si kajen ini. Nah, cuman kalau udah closing di bawah MA 200, ya itu udah mulai bahaya. Jadi siapkan mental untuk cut loss ya.
Mudah-mudahan sih enggak. Ya, mudah-mudahan sih enggak kena cut loss. Terus, apa lagi ya? Kita coba lihat ASA. Ya, ASA-nya ya masih kurang oke ya. Mendingan kita tetap tunggu aja di seribuan, sekitar 1000, dan kita akan lihat lagi apakah masih ada potensi untuk naik atau enggak. Oke, kita mulai pindah ke sektor teknologi. Ya, hari ini sektor teknologi ini ya naik cukup lumayan ya. Dan ini udah bentar lagi masuk ke area Fibonacci 161,8, di mana biasanya ini ada technical rebound ya. Ada technical rebound. So, kita bisa pantau, kita coba lihat dulu saham gotonya. Ya, kalau dilihat dari saham goto sih nggak terlalu banyak perubahan ya. Kita tetap akan saranin rekomendasinya untuk buy break-nya di sekitar 120-an atau 119. Di sektor ini hari ini yang kencang tuh PTSN. Ya, ini saya nggak tahu ada info apa, tapi ini PTSN naiknya cukup lumayan. Terus, apakah bagus untuk direkomen? Ya, jawaban saya mendingan nanti ya, tunggu koreksi dalam. Karena ini naiknya udah cukup lumayan banget. Gimana dengan MTech? MTech so far masih nggak kemana-mana ya. Jadi, sorry, bukan nggak kemana-mana, masih tren turun ya. Masih belum ada kelihatan tanda-tanda dia mau technical rebound. Ya, baiknya kita lewatin dulu aja. Terus kalau dari saham yang lain, mungkin yang bisa dipantau ini ada Aksio. Ya, Aksio. Ya, ini ada beberapa area resisten yang cukup penting. Ya, ini area resistennya. Nah, kalau udah berhasil lewat ini, 161 sampai 70, nah ini lancar nih buat naik. Ya, targetnya dia akan ngejar ke sini, ya, sampai dengan di sini. Nah, ya. Jadi ini masuk dalam pantauan ya, masuk dalam pantauan. Ya, mungkin kalau yang lain saya belum dulu ya. Kayak kemarin sempat kita rekomen elit ya. Mudah-mudahan udah kena TP. Maksudnya udah dijual gitu ya di sini di area 290-an. Ya. Karena ini ada potensi untuk turun sampai sini lagi, 220 lagi. Oke, kita pindah lagi ke sektor berikutnya, sektor energi. Nah, untuk sektor energi, ini hari ini bentuk candle-nya lumayan ya. Ini bentuk candle hammer. Ya, bentuk candle hammer, stokastik ada di area jenuh jual gitu ya. Artinya apa? Artinya ada potensi untuk mengalami technical rebound. Ya, ada potensi untuk mengalami technical rebound. Nah, ini menarik sih. Ya, kita mungkin bisa ikutan cicil ya saham-saham yang lama kita ya, PTBA, Adaro, Indi, Harum. eh, Kalau yang belum keluar BMM juga BMM bisa ikutan gitu. Tapi kita coba cek lagi ya satu-satu. Ini dari PTBA. Ya, PTBA udah hammer juga ya, sama. Udah hammer juga ya, udah hammer, volume transaksinya cukup lumayan. Ini stokastiknya udah mulai naik ya. Ini
Besok kemungkinan besar kita akan rekomen ini ya di area 2.900, sekitar 2.900-an ya. Kita akan rekom gitu. Ya, kita akan rekom ini ya paling naiknya maksimal sampai sini sih 3280 atau 3180. Atau ya ini ada gap, ini yang harus ditutup ya 3.100. Ya ini masih sementara masih kecil-kecil dulu, jangan targetnya jangan terlalu panjang-panjang untuk saham-saham energi karena ada potensi naiknya untuk sementara doang ya. Seperti biasa kan kalau mau naik atau perubahan tren itu biasanya ngebentuk suatu pola. Nah, pola itu yang kita cari. Jadi untuk sementara kita akan trading pendek aja di sini. Adaro ini juga sama ya. Kita akan mulai rekom besok. Terus Harum ini juga cakep. Ya, hari ini udah mulai lumayan Harum. Candlenya hammer ya hammer volumenya juga lumayan tinggi ya ini cakep sih. Ya, kita akan rekom. Maksimal target kenaikan 1570-an sampai 1600. Terus Pegas ini juga lumayan ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya sektor energi ini jadi pemberat ya mungkin kali ini akan jadi penolong ya. Akan jadi penolong saham-saham yang turun. Penolong untuk IHSG yang turun ya. Eh, ini juga sama ya, sektor energi ini yang sorry, Pegas yang pertama kalau dari sisi sini ya, ini ada penurunan ya. Di sini juga apa namanya ada divergence ya. Jadi udah siap-siap nih untuk technical rebound. Ini Pegas juga akan kita rekom besok. Oke, terus kita lihat indinya. Ya indinya so far mantul ya dari garis support yang support trendline ini. Ya, jadi ini besok juga ada potensi naik. Ya intinya eh, mungkin minggu ini sampai minggu depan ya, mungkin minggu ini sampai minggu depan itu batu bara atau sektor energi ini yang akan naik. Ya, jadi kita akan ada di sini mulai besok. Oke, terus kita akan pindah lagi ke sektor berikutnya, infrastruktur. Ya, sektor infrastruktur lagi-lagi masih sideways ya, lagi-lagi masih sideways, masih belum terlalu jelas arahnya kemana. Yang jelas kali ini gilirannya telekomunikasi ya, ada Telkom ya, ini udah mulai menarik lagi. Ini ada potensi dia bisa lanjut naik. Ini bikin cup and handle nih, potensinya. Ya. Terus kemarin sempat kita rekom friend ya, cuman sayangnya friendnya nggak dapet dan udah keburu naik. Ya kalau gitu biarin aja. Ya kita tetap tunggu di area bawah. XCL-nya, XCL-nya masih sideways ya. XCL-nya masih sideways. Ada potensi untuk lanjut naik. Terus kita coba cek dulu yang lain. Ya,
Eh, kita coba cek Arko ya. Ya, Arko ini yang waktu kemarin saya bilang ya, pada saat dia turun, kita coba tunggu dulu, jangan langsung main beli dulu. Meskipun kita tahu nih ada area 620 tuh cukup menarik ya. Karena di sini 620 langsung naik gitu kan sampai 660, tapi besokannya turun lagi. Nah, ini yang saya maksud. Eh, apa kita tunggu pola candle ya. Ini sebenarnya pola candle udah lumayan nih, tapi kan settingan untuk buy itu pada saat dia break high candle ini ya. Nah, ternyata besok-besok nggak breakout nih, dia malah hari ini closingannya di bawah candle ini. Nah, terus gimana? Ini artinya apa? Artinya ada potensi dia bisa turun lanjutan. Kecuali besok hijau, nah itu baru kita akan hajar di hari berikutnya, gitu ya. Jadi meskipun kita tahu itu area support ataupun area resisten, ya jangan langsung masuk dulu gitu ya. Kecuali cuma buat pendek-pendek doang. Nah ini sama nih kayak Kin. Ya, Kin waktu itu kita sempat rekom area masuk di 620 sampai 630 kalau nggak salah. Ya, cuman dengan kondisi yang seperti ini, ya ini kelihatannya eh, apa? Mendingan tunggu dulu ya, tunggu dulu pola candle gitu. Ya, terus kita lihat sektor berikutnya ya. Jadi untuk infrastruktur masih di telekomunikasi, industrial. Nah, industrial nih masih sideways ya, masih sideways. Ya jadi masih trading-trading pendek aja untuk di saham-saham sektor industrial. Ya kemarin kita ada rekom MNCN, cuman sayangnya nggak kena ya, sayangnya nggak kena dan keburu udah naik gitu. Ya jadi ya udah kita tinggalin aja. Terus Astra waktu itu kita ada rekom, ya ini nutup gap. Ya, so far kita masih hold karena ada potensi untuk breakout. Eh, berikutnya yang di sektor ini apa ya yang menarik? Oke, udah nggak ada lagi nih yang menarik di sektor ini ya. Mungkin kalau lanjutin yang tadi ya, sektor energi, ya ini ada UNTR-nya ya, yang termasuk ke dalam sektor industrial juga. Ya, ini ada potensi untuk bikin pola candle. Nah, nanti kalau udah bikin pola candle baru kita akan masuk. Oke, kita pindah ke sektor berikutnya, healthcare. Ya, healthcare kalau lihat dari sini ya, ini kalau besok nggak bisa naik ya, dalam arti dia malah breakdown low hari ini. Nah, ini ada potensi untuk tren turun dimulai ya. Tren turunnya akan dimulai. Nah, sahamnya kemarin kita ada rekomnya adalah SAME ya, yang masih nggak kemana-mana. Cuman kalau Bapak Ibu baca berita, eh, ini SAME ini kan termasuk grupnya MTEK ya. Nah, MTEK-nya itu lagi akumulasi terus di saham SAME. Ya, makanya nggak kemana-mana nih. Tiap kali turun, ditarik lagi, turun, tarik lagi. Ya, ini tinggal nunggu breakout aja. Ya, terus kita coba cek silo. Nah, ini silo lumayan nih, lumayan menarik nih. Ya, cuman silo biasanya pergerakannya cukup liar. Ya, liar dan lotnya tipis-tipis. Jadi terus terang saya nggak akan rekomend silo.
ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang tertarik, ya silahkan masuk sendiri. Saya udah kasih tahu sahamnya ya. Mirip kayak Unik ya. Unik kan waktu itu udah kita bahas. Saya bilang eh, saya nggak mau rekomen saham Unik ini gitu ya ke dalam grup. Ya, tapi silahkan Bapak Ibu berkreasi sendiri ya. Masuk di berapa, jual di berapa gitu ya. Pada saat itu harga Unik masih di sekitar 70, sekarang udah 100. Ya, meskipun saya sendiri TP di 80-an dan belum masuk lagi. Terus kita ada Omed di sektor ini. So far masih sideways ya, masih sideways. Dia masih apa namanya? Masih bisa closing di atas 196 ya. Ini mudah-mudahan besok ada spike gitu ya. Terutama dia bisa breakout high di 214 ya supaya dia bisa lanjut naik lagi ke atas. Oke, kita coba cek halo. Nah, halonya masih nggak terlalu bagus. Coba lihat prim. Primnya juga belum terlalu kelihatan. Oke, kita pindah ke sektor berikutnya ya. Sektor finance. Nah, untuk sektor finance masih sideways ya, masih sideways, cuman ada potensi untuk downtrend ya. Ini udah bikin lengkungan sekali. Ini lengkungan yang kedua ya. Jadi selama dia nggak bisa breakout 1407, arahnya lebih antara sideways atau dia mau downtrend. Nah, cuman itu sektor finance-nya ya. Tapi kalau Big Bang-nya, lagi-lagi nih entah kenapa Big Bang-nya selalu seperti ditahan nih. Ditahan untuk penurunan gitu ya. Ini tadi udah mau turun, tiba-tiba naik lagi gitu ya. Ya, BBNI-nya udah sempat breakdown MA 200 ya, ternyata dia naik lagi. Nah, ini kalau turun lagi ya siap-siap nih. Ini jebol 8675 menuju ke sini ya, 8000. Mandirinya ya sama masih sideways. Ya, intinya Bang kalau udah di bawah closing di bawah MA 200 sudah mendingan bersihin dulu aja, nanti turun beli lagi lah ya. Ya, BRI-nya masih di atas. Ini target saya 65.600. Kalau Bapak Ibu benar apa ingat, ini udah tercapai. Ya, meskipun saya sendiri nggak masuk ya, selama dia breakout ini. Ini kalau saya bikin tarik Fibonacci gitu. Nah, ini ya 5.400-an. 54, 56 udah sampai. Oke, terus ada Breeze. Breeze-nya masih sideways. Ya, so far kemarin udah kita rekomen untuk sell ya, waktu di sini, waktu di candle yang ini. Gitu ya, untuk sell, untuk cut loss, dan sorry, untuk sell profit. Cuman eh, kita awalnya nungguin di sekitar 1450-an, ternyata dia cuma sampai 1530 dia naik lagi. Ya, sampai sekarang masih belum direkom. Ya, kita akan wait and see dulu. Terus besok kemungkinan besar kita akan cut loss BBKP kalau dia masih closing
di bawah 100 kayak hari ini ya. Ini hari ini candle pertama kali closing di bawah 100. Terus BDMN kita juga kemarin sempat rekom ya. Sekarang masih belum kemana-mana meskipun turun di bawah harga beli kita ya. Nah, tapi kalau dalam waktu dekat nggak bisa rebound, pasti ini akan kena cut. Amar juga kemarin sempat kita rekom ya, so far masih sideways juga ya, masih sideways juga ya. Jadi kita akan tunggu. Eh, terus oke, kayaknya di sektor finance itu dulu ya. Kita akan pindah ke sektor berikutnya. Basic material. Ya, basic material eh, udah 2 hari bikin hammer ya, udah 2 hari bikin hammer, ini udah mulai naik ke atas, harusnya ada potensi untuk technical rebound ya, entah itu eh, bikin pola dulu atau cuma dead cat bonds naik untuk turun lebih dalam ya, apapun itu kita bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek. Nah, mungkin yang menarik itu ada di Antam untuk trading jangka pendeknya ya. Ya, tapi ini benar-benar pendek banget ya, paling cuma sampai 2000 lah maksimal. Ya, terus ada di teens, ya ini potensi dia bikin pola 3 candle morning star. Ya, jadi kalau break 930 masih ada potensi lanjut naik. Terus inkonya, inkonya belum sih. Oh ini BRMS, ya BRMS ini potensi menarik ya. Kita akan trading pendek juga di BRMS besok. Terus kita akan coba pantau NICL ya. Kita akan coba pantau ini NICL. Hmm, ya mungkin itu sih untuk sektor basic industri. Nah, kita pindah ke sektor berikutnya, cyclical. Ya, cyclical untuk teknikalnya cyclical ada potensi uptrend ya, ada potensi uptrend. Di sini masih kita masih ada GCTL ya, masih sideways. GCTL, era era ini juga masih sideways, tapi ini era rada rawan. Terus MNCN ya, tadi udah dibahas. Eh, terus ada RALS, ya barang lama ini RALS. Ya, ini
masih sideways juga, terus ada auto. Ya, auto masih sideways. Eh, Berikutnya ada harta, ini juga masih sideways. Sidewaysnya cukup lumayan. Ini masih bisa di hold. Oke, mungkin itu dulu dari sektor siklikal ya. Kita akan pindah ke sektor selanjutnya. Properti. Ya, sektor properti ini eh, lagi sideways ya. Lagi sideways, potensi koreksi dalam jangka pendeknya, menengahnya sideways, sorry, menengahnya uptrend, panjangnya sideways. Ini kita terakhir tuh rekom Demas ya. Ya, rekom Demas so far masih oke. KPRA, MDLN juga masih oke. Hmm, untuk yang lain juga bisa buy on weakness ya, blue chipnya nanti. Blue chipnya properti bisa buy on weakness. Oke, untuk properti mungkin itu dulu ya. Kita pindah ke sektor berikutnya, non siklikal. Ya, non siklikal ini masih sideways ya, belum bisa dibilang uptrend, tapi ini ada potensi untuk jadi strong uptrend. Nah, yang menarik itu ada Unilever. Ya, Unilever hari ini kandangnya udah cukup bagus. Ini kita akan rekom juga besok. Terus berikutnya mungkin di sini Unilever dulu aja kali ya fokusnya ya. Ya, di sektor ini kemungkinan fokusnya ke Unilever dulu ya, karena kalau kayak Java itu harusnya ada potensi untuk koreksi sih. Ya, Java, terus Cepin itu harusnya ada potensi untuk koreksi dan udah cukup tinggi juga ya. Yang kita tunggu dulu untuk masuknya. Oh, kita ada gudang garam. Eh, Gudang garam. Ya, ya so far masih oke sih. Ya, tapi kalau eh, dalam waktu dekat ini nggak bisa technical rebound naik, ya kemungkinan besar akan kena cut loss. Ya, terus untuk CPO masih belum ada yang oke. Ya, untuk CPO masih belum ada yang oke. Kemarin tuh ada Ultra Jaya yang naik kenceng ya. Kita coba cek apakah dia udah retracement. Nah, ini lagi retracement nih. Nah, ini menarik nih. Ya, Ultra Jaya. Ya, kita akan lihat lah di sekitar hari Selasa atau di hari Rabu lah ya kita akan lihat. Oke, mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyakan?
Oh ya, nanti minggu depan tuh tanggal 5 ya. 5 Juni itu ARB akan ada perubahan ya, yang tadinya cuma 7% itu akan berubah menjadi 15% batas ARB-nya. Tapi batas arahnya tetap ya, kalau yang sekarang arah 35 ya berarti arah nanti 5 Juni pun arahnya juga 35. Yang berubah cuma batas ARB-nya aja. Dan nanti bentuk format rekomendasinya mulai bulan Juni ya tanggal 5 kita akan mulai bentuk pakai format baru ya. Eh, Cara bacanya akan saya jelasin di hari Senin ya, Senin tanggal 5 cara bacanya. Jadi nanti akan ada dibagi 3 macam kolom ya. 3 macam kolom di mana masing-masing kolom ini identifikasi bahwa saham yang ada di kolom satu misalkan ya itu saham yang lagi uptrend, saham yang lagi ada di kolom 2 itu lagi sideways, saham yang lagi ada di kolom 3 itu lagi downtrend. Ya, jadi nanti tinggal atur-atur sendiri money manajemennya. Meskipun nanti kalau lagi uptrend, saya akan kasih batasan maksimalnya untuk pegang. Kalau lagi downtrend, gimana berapa berapa persen maksimalnya? Kalau lagi sideways berapa persen? Ya, jadi supaya lebih kelihatan jelas. Ya, cuman mungkin nanti bentuknya tabel ya, bentuknya tabel. Jadi Bapak Ibu harus eh, ya lagi-lagi download picture yang saya akan share di WhatsApp untuk rekomendasinya. Ya, mungkin itu dulu aja. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, terima kasih Bapak Ibu buat waktunya. Selamat malam dan happy cuan.